Dan berikut kami hadirkan kronologi bus Sriwijaya yang masuk jurang di Liku Lematang Pagar Alam, Sumatera Selatan yang menewaskan 26 penumpang. Ya, ini peristiwa terjadi di jalur lintas Pagar Alam, pemirsa, tepat pada pukul Lalu bagaimana situasi terkini kecelakaan bus Sriwijaya yang jatuh ke jurang dan menewaskan 26 orang? Sudah bergabung bersama kami, yakni Kepala Seksi Operasi Basarnas Palembang, Pak Benteng Telam Banua, serta rekan kami ada Ahmad Yudoansa dari Rumah Sakit. Kita menuju ke Ahmad Yudoansa terlebih dahulu dari RSUD Besemah, Pagar Alam. Kita ingin tahu bagaimana kondisi korban yang selamat saat ini. Ahmad Yudoansa. Baik, Caca dan juga Andre dari Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam dapat saya kabarkan bahwa saat ini korban yang berhasil dievakuasi dari dalam jurang yaitu sudah 27 orang dan yang berhasil diidentifikasi ada sekitar 20 orang. Jadi untuk korban yang belum diidentifikasi masih ditunggu oleh pihak keluarganya hingga saat ini mereka memadati di ruangan kamar jenazah tempat identifikasi korban tersebut berlangsung. Andre. Baik, Yudi, kita ingin tahu Yudi, saat ini di belakang Anda apakah masih berlangsung proses identifikasi terhadap korban yang berhasil ditemukan? Ya, Andre, jadi di belakang saya berdiri ini tepat kamar jenazah dari Rumah Sakit Umum Besemah. Di belakang juga terlihat banyak dari keluarga korban yang menunggu hasil identifikasi. Apabila sudah berhasil diidentifikasi, pihak keluarga akan langsung membawa keluarganya tersebut yang menjadi korban ini dan langsung dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ya, lantas bagaimana kemudian kondisi dari mereka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit juga Ahmad, bahkan juga ada perkembangan terbaru apa? Apakah ada yang sudah kembali ke rumah, sudah sehat seperti sedia kala, seperti apa Ahmad? Ya, saat ini untuk kondisi korban yang selamat masih mengalami trauma berat karena mereka masih mengalami kesakitan di bagian luka di areal tubuh mereka seperti patah di bagian tangan, di bagian kaki dan juga luka robek. Jadi mereka hingga saat ini belum mampu berkomunikasi secara benar karena kondisi juga mereka juga masih drop saat ini, Caca. Baik, terima kasih Ahmad mengabarkan langsung dari RSUD Besemah. Kemudian saya akan mengupdate bagaimana proses evakuasi di Pagar Alam Sumsel. Sudah ada Pak Ben Telam Banua. Selamat sore Pak Ben. Selamat sore Ibu. Pak Ben, bagaimana perkembangan proses evakuasi di sore hari ini? Sampai dengan sore hari ini, tim SAR gabungan masih konsentrasi untuk mencoba menggeser bangkai bus ke bibir sungai sebelah kanan untuk memastikan apakah masih ada penumpang ataupun korban yang terjebak di dalam bangkai bus tersebut. Baik Pak, karena sebelumnya memang banyak sekali jenazah yang masih terjebak di dalam bangkai bus, ada upaya untuk menarik atau mengangkat bangkai bus tersebut tidak Pak, agar proses evakuasi ini bisa dipermudah, seperti apa? Nah, itu sekarang yang sedang kita laksanakan, Bu. Artinya tim SAR gabungan sedang berupaya maksimal bagaimana menggeser bangkai bus ini ke bibir pantai yang lebih tinggi. Artinya untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam bangkai bus tersebut, Ibu.
Baik, Pak Ben, ketika Basarnas melihat kondisi di dalam bus, kita ingin tahu sebenarnya penumpang ini didominasi orang dewasa, apakah ada anak-anak di dalam tersebut, Pak? Kalau menurut pemantauan kami, memang ada satu orang jenazah yang membawa kain lampin atau kain gendong anak, tetapi anaknya terlepas. Sehingga kita juga mencurigai bahwa ada penumpang yang keluar dari badan bus tersebut, dan besok pagi tim SAR gabungan akan merencanakan melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai Sungai Lematang. Baik. Untuk kondisi jalan, Pak, kan kami lihat kan Liku Lematang ini sangat Pak ya, sangat curam, kemudian jarak untuk evakuasi bus dari jurang menuju ke atas itu butuh waktu berapa lama? Tolong diulang Pak, kurang jelas. Butuh proses berapa lama, Pak, untuk mengangkat bangkai bus dan juga jenazah dari jurang menuju ke atas, Pak? Kita butuh gambaran berapa jauh itu tingginya? Sampai sekarang Pak, kita masih belum berhasil Pak. Jadi kita dihalangi oleh arus yang cukup deras. Baik Pak Ben, data yang dihimpun Basarnas di Pagar Alam ini sendiri, jumlah korban yang masih dicari hingga hari ini ada berapa Pak? Nah, sampai dengan sore hari ini, update jumlah korban yang sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, korban meninggal dunia 27 dan korban selamat 13 orang. Baik, semua korban apakah sudah dikenali Pak? Yang sudah ditemukan 27 orang yang meninggal dunia ini, identitasnya sudah diketahui semua, Pak Ben? Nah, untuk identifikasi korban sendiri, kita serahkan ke tim DPI. Tapi ada berapa banyak sebenarnya jenazah yang masih terhimpit di dalam badan bus Pak, yang sekarang masih dicari? Sampai sekarang masih belum bisa kita perkirakan Bu, karena 2/3 badan bus ini masih terbenam air, dan visibility air sendiri masih 0 Bu. Ketika proses pencarian untuk hulu dan juga hilir sungai, tidak ditemukan tanda-tanda barang-barang yang hanyut atau apa Pak? Sementara masih negatif Bu. Oke. Baik. Pak Ben, bisa dijelaskan kondisi Sungai Lematang sendiri Pak, memiliki kedalaman berapa meter? Baik, dari kondisi di lapangan saat ini, itu badan bus yang terbenam kurang lebih 2/3 Bu. Artinya kedalamannya antara 3 sampai 4 meter. Tim SAR gabungan juga sudah mencoba untuk melaksanakan diving ataupun penyelaman, tetapi visibility 0 dan juga arus yang cukup deras, dan terlebih di dalam bangkai bus sendiri masih banyak terdapat rangka-rangka ataupun ranting dari pohon dan pecahan-pecahan kaca. Baik, berarti bisa dipastikan meskipun sekarang sesaat lagi akan malam hari, evakuasi akan terus berlanjut Pak? Sampai saat ini masih berlanjut, tetapi nanti ketika memang matahari sudah tidak terang lagi ataupun sudah tidak efektif lagi untuk melanjutkan operasi SAR kita hentikan sementara dan besok pagi akan kembali kita lanjutkan lagi. Tapi target berapa hari Pak proses evakuasi ini, melihat kondisi medan dan sulitnya proses evakuasi, bisa berapa hari Pak? Kalau kita berbicara berapa hari, ini kita merujuk lagi ke Undang-Undang Nomor 29 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Maksimal operasi SAR dilaksanakan selama 7 hari. Baik, terima kasih Pak Benteng Talambanua dari Pagar Alam Sumatera Selatan. Tadi ada Ahmad dari RSUD Besamah